Halo teman-teman semuanya, salam kenal dengan saya Waldi dari 33 Studio Design. Pada video kali ini, khususnya bagi para pengguna Instagram Puzzle Master, saya akan memberikan beberapa tips dan tutorial maupun aturan mengenai cara penggunaan Instagram Puzzle Master. Aturan dalam penggunaan template Instagram Puzzle Master. Jadi saya membuat aturan dasar itu cuma 2 saja teman-teman ya. Jadi yang pertama, sebaiknya jangan menggeser posisi objek elemen background yang menyentuh pinggir kanvas. Untuk contohnya seperti ini. Jadi ini adalah konten kita ya. Dan di belakangnya ada background. Ini akan nantinya menjadi puzzle. Jadi elemen background itu adalah yang ini nih. Jadi kalau saya ungroup dulu, di elemennya seperti ini. Jadi pertama dibilang elemen yang menyentuh pinggir kanvas. Jadi contohnya ada satu elemen yang menyentuh pinggir kanvas, sebaiknya jangan digeser, contohnya seperti ini ya, karena itu nanti bisa merusak keseimbangan dari puzzle-nya. Sebagai contoh, kita bisa lihat dia antara slide 1 dan slide 2 itu berhubungan seperti ini ya. Kalau saya geser dan mereka tidak seimbang atau seimbang ya, jadi sebaiknya jangan digeser. Dan yang kedua, sebaiknya jangan merubah ukuran objek elemen background yang menyentuh pinggir kanvas. Jadi sebaiknya ini jangan digeser dan jangan juga dirubah posisi ukurannya ya. Contohnya seperti ini, karena ini juga bisa merusak keseimbangan puzzle kita. Jadi sebaiknya dibiarkan saja. Teman-teman juga bisa mengganti warnanya seperti ini ya. Kalau mau ganti warna silakan, tidak masalah. Oke. Nah, untuk Instagram Puzzle Master ini teman-teman, kita memberikan 2 elemen penting. Jadi elemen pertama itu adalah konten background element. Yang kedua adalah konten Anda yang ada berada di atas elemen background. Di atas sini ya. Oke, pertama kita coba untuk merubah warna tampilan dari elemen backgroundnya dulu. Mungkin ada dari beberapa background elemen yang saya sudah grup semuanya agar tidak terpisah-pisah. Nah, untuk teman-teman yang ingin memisahkan elemen ini satu persatu, tinggal klik kanan dan pilih group dan pilih ungroup, atau Ctrl Shift G pada keyboard. Sedangkan untuk menggrupnya kembali, teman-teman harus blok dulu atau diseleksi dulu ya semuanya. Ini klik kanan, kita pilih group atau Ctrl G pada keyboard. Setelah kita ungroup, berarti dia sudah tercerai-berai seperti ini ya. Jadi di sini teman-teman bisa ganti warna backgroundnya. Caranya adalah pilih format. Untuk kita pilih dulu objek yang akan kita ganti warnanya. Pilih shape fill. Nah, di sini kita bisa rubah warna background. Atau ingin dirubah ke warna lain tidak masalah, kita pilih warnanya di sini juga bisa ya, seperti ini. Dan ini juga sama seperti yang lain, kita bisa ganti. Ini
juga. Oke. Kira-kira seperti ini. Apabila tidak perlu kan nggak usah dilakukan ya. Oke, yang kedua mengenai konten di atasnya. Karena rata-rata dari background slide-nya ini, untuk per slide-nya itu rata-rata terkesan abstrak. Jadi apabila teman-teman tidak menyukai pola sedemikian rumit karena mungkin menghambat kontennya, contohnya seperti ini, saya masukkan satu file PNG. Ini ya. Mungkin karena gambarnya tidak terlalu jelas, karena backgroundnya sendiri seperti kontras gitu ya, karena menutupi bukan menutupi, terlihat agak menonjol. Maka trik atau tips yang perlu kita lakukan adalah dengan menginsert sebuah shape, boleh kotak atau boleh bulat ya, kita insert di sini. Tahan shift agar dia simetris. Oke, setelah itu untuk outline-nya kita kasih no outline. Dan untuk fill-nya teman-teman bisa kasih putih atau kuning ya, atau hitam juga boleh. Di sini saya coba kasih dia putih saja atau kuning ya. Nah, apabila teman-teman ingin mengalignment-nya atau mengadjust-nya ini rata tengah, kita tinggal pilih di sini format dan pilih align to center ya. Jadi kalau kita align to left, dia otomatis ke sebelah kiri. Kalau center dia ke tengah. Kalau right dia ke sebelah kanan. Begitu juga dengan atas, middle atau tengah antara atas bawah ya, dan bottom. Di sini saya pilih align center dan align middle. Jadi dia ada tengah-tengah sini. Selanjutnya kita pilih format shape. Oke, di sini ada bar baru format shape. Dan kita pilih fill di sini. Ini sama ya, solid fill ini dengan ini. Di sini kita atur transparansi. Kita buat dia transparan. Transparan seperti ini. Teman-teman silakan atur transparansinya menurut kalian cocoknya berapa gitu ya. Dan setelah itu baru kita masukkan satu gambarnya di sini. Oke. Nah, kira-kira seperti ini membuat kontennya. Mungkin ini kurang cocok warna kuning, kita coba warna putih ya. Atau warna hitam bisa juga ya. Coba warna putih di sini dan transparansinya kita kurangi sedikit. Di 20% saja. Coba ganti warna jadi warna orange ya, ini bisa juga ya, hijau, warna biru, seperti warna orange saja. Nah, apabila teman-teman tidak menggunakan caption, misalnya seperti ini ya, ada teks-tag, jadi teman-teman bisa memperbesar ukuran gambarnya. Nggak masalah offset seperti ini. Ini nggak masalah. Atau ini kita kurangi sedikit di sini. Nah, ini juga boleh. Atau saya pakai seperti ini saja ya. Atau begini juga bisa. Nah, setelah itu untuk teks bagaimana? Pada Instagram Master Puzzle, saya sudah menyediakan font-font yang bagus ya. Oh, ya, font ada banyak sekali, mungkin ada 200, 300 lebih. Di
Sini saya coba ambil satu. Kita ini seperti apa? Fontnya sepertinya bagus. Nah, cara menginstal fontnya, kita pilih ini dan foldernya, dan kita klik 2 kali. Kita install ya. Install. Oke, yang ini mungkin juga. Oh, berarti sudah ada ya. Nah, cara lain untuk menginstal font adalah kita cek dulu fontnya. Kita klik ini yang OTF atau TTF, kita copy. Gestar dan ketik kontrol panel. Pada kontrol panel kita search juga langsung font seperti ini ya. Kita klik font, kita pilih font ya, dan kita paste di sini. Teman-teman bisa paste banyak di sini. Oke, kita kembali ke slide. Jadi saya ingin meng-add teks di sini, kaos polo. Jadi untuk menambahkan teks baru, kita pilih insert dan pilih text box. Oke, text box kita klik sekali di sini saja. Kaos polo. Contohnya seperti ini. Dan di sini juga ada ukuran fontnya, kita bisa increase atau decrease. Misalnya kita pilih font tadi namanya Jatayu ya. Janda. Ini bukan ini. Oke, saya pilih ini saja fontnya. Teman-teman bisa susun dia seperti ini. Saya rasa kurang cocok ya. Kita cari dulu font yang cocok untuk baju ini. Oke, saya pilih ini saja. Sepuluh. Ini bisa kita geser sedikit. Jadi pada kanvas ini teman-teman bisa bebas berkreasi ya. Untuk warna font kita pilih putih saja. Nah, untuk font ini teman-teman bisa kasih dia efek. Jadi kita pilih fontnya. Pertama bisa di sini ada pilihan text effect ya pada format ya. Pertama ada bayangan gitu ya, ada shadows, terus ada reflection. Nah, ini reflection seperti ini, kita pakai ini saja ya. Jadi ada bayangan nih di bawah. Ada glow, jadi glow ini seperti efek neon ya. Jadi untuk efek ini juga ada di sini pilihannya text option. Jadi ini ada fill, ada warna dari teks gitu. Nah, di sini kita juga bisa atur transparansinya berapa, kasih sedikit, dan setelah itu di sini ada text efeknya bisa kita atur di sini. Contohnya tadi saya pakai reflection ya, saya pakai reflection yang ini. Saya juga bisa rubah transparansinya, teman-teman bisa lihat ya.
perubahan pada bayangannya, dan ukuran juga ada efek blur ya, dia agak sedikit buram, dan distance atau jarak dari gambar utamanya atau objek utamanya. Oke, seperti ini cukup. Kalau kontennya sudah seperti ini, teman-teman juga bisa menambahkan utilitas atau badge yang sudah kami berikan. Jadi di sini kita bisa jadi pada folder PPT saya bisa kasih dia badge. Saya sudah sediakan badge, maksudnya ya, badge di sini. Untuk menggunakannya teman-teman tinggal copy paste saja. Jadi pilih salah satu, misalnya ini ya, atau ini kali. Saya pakai ini saja. Coba pakai ini, tinggal di copy atau Ctrl C, klik kanan dan pilih copy. Dan kita kembali ke slide yang tadi. Kita paste di sini atau Ctrl V. Paste. Nah, ini dia. Nah, ini dia paste. Oke. Jadi karena ini dia masih status grup, kita ungroup juga boleh. Oh, bukan. Ini ada yang salah ini. Pastenya gini aja deh. Paste dan paste dengan teksnya juga. Oke, untuk ukuran yang pertama, kalau dia terpisah seperti ini, jadi dia terpisah, kita grup dulu. Kita grup, klik kanan dan grup. Setelah itu kita perbesar ukurannya. Jadi kalau ukuran diperbesar, fontnya kecil. Jadi cara menyimpangkannya adalah dengan kita pilih dua ini, diperkecil atau diperbesar ya fontnya. Nah, seperti ini. Kecil sedikit. Untuk memperbesar dan merubah ukuran dari ini, teman-teman gunakan shift pada keyboard ya, agar ukurannya proporsional. Kalau nggak pakai shift dia bisa seperti ini, ukurannya jadi kurang proporsional. Oke, saya rasa segini cukup. Kurang lagi fontnya. Sini teksnya bisa kita ganti. Klik. Harga siap. Ini bisa kita seleksi di dalam dan kita kurangi lagi ukurannya. Sini teman-teman bisa kasih kalau ada diskon, tapi di sini saya kasih harga saja ya, Rp 60.000 contoh. Oke. Saya taruh di sini aja. Jadi mungkin karena antara warna background orange ini dengan warna kuning ini tidak kontras, sehingga badge ini tidak terlalu nampak. Jadi kita bisa ganti warna kuning, warna kuning di ini ya. Nah, di sini sudah ada pada format dan pilih format shape. Jadi dia ada gradasi di sini. Kita bisa ganti warna gradasinya jadi biru dan menjadi hitam ya. Nah, seperti ini. Cukup menarik ya. Oke. Dan untuk fontnya kita juga bisa rubah fill text-nya jadi putih atau kuning seperti ini. Cukup mudah ya teman-teman ya. Seperti ini text. Selanjutnya, apabila teman-teman tidak suka dengan pola yang saya kasih, teman-teman bisa delete. Tuh.
Dan kita juga bisa menggunakan konten. Jadi ini sampel konten. Oke. Nah, di sini teman-teman tinggal copy, seleksi semua dan di copy, Ctrl C dan paste di sini. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan. Oke, bisa diganti teksnya dan gambarnya. Kita tinggal klik kanan dan change pictures. Bisa kasih foto yang lain ya. Saya coba pakai yang ini. Ya, seperti ini kira-kira. Nah, apabila teman-teman ingin memasukkan foto teman-teman sendiri, jadi untuk memasukkan foto, caranya kita pilih insert di sini dan kita pilih pictures. Jadi pilih this device. Oke, contohnya saya ingin memasukkan foto. Foto yang makanan ya, food. Kita coba foto yang ini saja. Oke. Sini saya perbesar. Nah, jadi karena foto ini masih kotak default ya, teman-teman bisa rubah shape-nya menjadi bulat atau yang lainnya dengan cara cropping di sini. Jadi pilih crop pin yang panah ini ya, dan crop to shape. Jadi kita pilih contohnya shape yang bulat gitu ya. Oke, seperti ini. Kurang bulat kita bisa coba yang ini. Namun gambarnya tidak proporsional. Karena gambarnya tidak proporsional, kita klik kanan dan pilih crop. Jadi gambarnya bisa kita adjust di sini seperti ini ya. Kita geser. Setelah itu kita rotate. Saya coba rotate seperti ini biar dia agak samping kanan, samping kiri maksudnya. Oke. Setelah itu kita kembali ke folder PPT tadi. Di sini ada utilitas. Pada utilitas saya menyediakan beberapa hal yang mungkin berguna bagi teman-teman untuk membantu teman-teman membuat kontennya sendiri. Jadi saya cuma menyediakan elemen-elemen saja ya. Untuk kreasi konten itu sebagian atau banyaknya besarnya saya berikan kepada teman-teman untuk berkreasi. Jadi contohnya di sini saya pilih ini ya, ini namanya brush shape, saya copy dan saya paste di sini. Jadi ini macam-macam kegunaannya, bisa sebagai tempat gambar ataupun tempat teks gitu. Saya bisa ganti shape fill-nya jadi hitam atau jadi putih. Oke, untuk efeknya kita bisa kasih dia shape effect ya, berbeda dengan text effect. Yang ini khusus untuk teks saja. Saya kasih bayangan karena saya ingin bayangan yang lebih nggak terlalu tajam ya. Di sini pada format shape saya pilih ini ya, efek. Dan untuk shadows, transparansinya saya tambahkan. Apabila teman-teman ingin memberikan gradasi atau gradient pada objek, pertama kita harus pilih objeknya dulu dan pilih format shape lagi. Untuk di sini ya, untuk fill-nya ya, fill dan line,
Untuk fill-nya kita pilih gradient fill. Jadi gradient fill ini kita tinggal tambahkan atau kita kurangi. Oke. Tambahkan dan kurangi. Di sini kita pilih warnanya, contohnya warna kuning dan warna orange. Oke, seperti ini. Saya kurangi. Di sini mungkin kuning lagi. Seperti ini. Cukup mudah ya. Dan ini ada direction atau arah gradasinya. Teman-teman bisa pilih mana yang disukai. Oke, dan tipenya ada linear, ada radial. Kalau radial ini dia berbentuk lingkaran ya. Kalau rectangular itu berbentuk kotak. Oke, saya pilih di sini linear saja. Setelah itu baru kita insert text. Oh, teksnya di luar saja ya. Sushi. Sushiku contohnya. Jadi sini karena dia sudah terpisah elemennya, kotak ini saya mau ganti dia dengan gambar. Tapi ini saya delete dulu dan saya mau insert gambar makanan lagi ya. Contohnya ini. Oke, nah udah pas kotak. Oke, dan saya ingin meletakkan gambar ini di belakang ini nih. Caranya dengan kita klik gambarnya dan kita klik format. Nah, di sini ada send back to back dan send backward. Jadi send to back ini dia memindahkan gambar ini ke layar paling belakang gitu ya. Paling belakang itu di belakangnya ini nih. Nah, ada di sini dia. Jadi di sini kita pindahkan dia ke send to back saja atau backward ya. Send backward. Oke, sekali lagi. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk ini karena di elemennya rapat ke pinggir, sebaiknya jangan dipindahkan atau dirubah ukuran. Karena dia menutupi objek atau gambar kita, jadi kita kasih dia transparansi saja. Jadi kita sesuaikan ya kebutuhannya. Warna juga boleh diganti, tapi saya pakai warna ini saja. Dan untuk teks saya bisa taruh di sini ya. Insert dan text box. Oke. Nasi lemak. Dayu. Misalnya untuk kuliner pemakaian fontnya yang santai ya. Tipografinya kita coba cari font lain. Oke, ini mungkin cocok. Dan di bawahnya mungkin kita bisa tambahkan jargon, insert lagi dan text box. Pas di lidah, pas di hati contohnya. Oke, saya tambahkan jargon di sini. Hanya ini saja. Oke, kita sesuaikan ya untuk posisinya. Nah, selanjutnya kita kembali lagi pada utilitas. Pada bagian atas saya sudah sediakan beberapa ikon. Dan ini semua editable. Contohnya saya ingin memasukkan alamat Facebook saya. Jadi ini saya copy dan
paste di sini. Setelahnya saya perkecil ukurannya, jadi dia sebagai footer saja. Saya perkecil lagi seperti ini. Ya, untuk memperbesar dan memperkecil kanvas seperti ini, teman-teman, saya menggunakan kontrol scroll pada mouse ya. Saya tahan kontrol pada keyboard dan saya scroll mouse. Di sini view, kita pilih zoom ya. Nah, kita pilih zoom. Kita pilih zoomnya berapa? 200% gitu, jadi dia lebih besar. Terus fit to Windows, dia pas ukurannya. Oke, ini kita perkecil lagi. Oke, segini cukup. Setelah itu, ini kita copy dan paste di sini. Kembali ke home. Saya ganti jadi Calibri, font biasa ya, font standar, dan warna hitam, dan ukurannya mungkin 16 sudah cukup. Oke, kita pilih bold ya. Sini teman-teman bisa kasih alamat Facebook, Instagram juga. Kita coba copy, paste di sini dan diperkecil ukurannya. Ini saya sedikit ya. Wah, kayaknya ini lebih mantap. Kita diperbesar, ya. Oke, kira-kira ukurannya sama besar dengan ini. Oke. Oke, kira-kira seperti itu. Dan yang lainnya, untuk website, WhatsApp juga bisa teman-teman add di sini. Telegram, Twitter atau Facebook. Nah, untuk sampel konten ini, teman-teman tinggal copy paste ya, contohnya seperti ini. Saya copy dan saya paste sini. Jadi tinggal ganti-ganti teks saja. Oke, nah terus gimana dong? Ini teksnya dikasih warna putih, nggak terlalu jelas, dikasih warna hitam juga nggak terlalu jelas. Kita coba kasih warna kuning, juga nggak terlalu jelas. Mungkin kita butuh shadows di sini ya. Shadows. Tapi shadows juga tidak terlalu bagus. Kalau begitu, untuk teks ini kita kasih dia insert shape lagi. Kita buat shape khusus untuk teks ini saja. Seperti ini ya, tanpa outline. Kita send kita buat. Oke, seperti ini. Untuk fill-nya kita kasih warna kuning atau warna hitam ya. Hitam transparansi. Nah, atau warna putih. Itu lebih cocok rasanya ya. Itu baru kita ganti warna teksnya. Itu nanti ke warna hitam atau warna merah. Ini cocok ya. Nah, untuk gambar kita tinggal
klik kanan dan change pictures. Saya ganti gambarnya pakai ini atau ini ya. Oh, gambar saya cuma 2, Pak, gimana? Yaudah, kita delete satu gambarnya dan kita sesuaikan. Oke, kita bisa perbesar sedikit. Ini juga diperbesar. Oke, dan kedua gambar ini saya grup. Oke, oh nggak bisa ya. Jadi kita coba sesuaikan dia di tengah seperti ini ya. Oke, cukup. Dan align, bring to font atau format. Jadi berbeda dengan Sandlab tadi, ini dia bring forward dan bring to front. Itu objeknya. Untuk bring to front ini dia akan bawa objeknya kepada bagian atas layar ya, seperti ini. Jadi dia paling atas. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, ini ada call to action sederhana, kita bisa ganti dia dengan gradasi. Ya, seperti ini. Oke, setelah selesai membuat konten, oke, kita bisa hapus. Sekarang kita save dia menjadi gambar. Jadi di sini kita pilih file, pilih save as. Jadi klik file, pilih save as ya. Sini saya save di desktop saya saja. Untuk save as type-nya kita pilih JPG. Tapi untuk biasanya untuk Microsoft Office PowerPoint saya pilih PNG. PNG ini dia punya ukuran file agak sedikit lebih besar ya. Oke. Pilih save, langsung pilih save. Nah, di sini ada pilihan which slide do you want to export. Jadi mau ekspor slide yang apa saja. Yang pertama ada pilihan all slide. Jadi ini untuk semua slide ya. Jadi antara slide 1 sampai 12 itu semua di save. Yang kedua adalah just this one. Kalau kita pilih just this one, jadi cuma satu yang kita pilih aja tadi yang save. Seperti ini ya. Oke, hasilnya cukup bagus. Kita lihat ukurannya. 1040 kali 1040 ya. Mungkin karena resolusi monitor saya ini jauh lebih tinggi, jadi gambarnya sedikit kurang. Tapi kalau kita coba lihat pada Instagram, kalau pada Instagram itu hasilnya sangat bagus teman-teman ya. Apalagi untuk layar sekecil handphone. Ini juga mungkin karena resolusi gambar saya sendiri itu kurang tinggi ya. Coba kita file, save as semua slide-nya. Oke, save ke PNG, save, dan ini kita delete dulu ya.
save slide. Oke, dan kita cek di desktop. Di sini sudah ada folder, jadi dia berbentuk folder ya. Hasilnya sudah jadi. Kalau gambar resolusinya bagus, dia hasilnya juga bakal lebih bagus, teman-teman. Nah, ini gambarnya resolusinya jelek. Ini resolusinya tinggi. Oke, setelah itu teman-teman bisa posting mulai dari feed pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi sedikit saya jelaskan mengenai sifat postingan Instagram ini ya. Yang pertama, untuk Instagram puzzle, setelah kita mengupload 3 gambar itu nanti baru hasilnya seperti puzzle. Ini contohnya saya kelebihan 2 gambar di sini, jadi puzzle-nya kacau, nggak masalah. Kalau saya tambahkan 1 gambar lagi, maka slide-nya pasti akan benar. Jadi saya coba ya, posting 01. Jadi ada lebih 2 nih. Saya tambahkan foto yang tadi. Oke, kita pilih yang Lorem Ipsum saja ya. Saya pakai ini aja. Oke. Saya copy aja deh. Hop. Kita terbitkan. Kita cek pada Instagram. Nah, kalau sudah 3 postingan, baru puzzle-nya jadi fit. Jadi salah satu sifat postingan Instagram yang lainnya adalah di manakah posisi feed yang pertama kita posting. Ini yang pertama itu adalah sebelah kanan ini ya, pojok kanan bawah. Ini yang pertama. Yang pertama, yang kedua, ketiga, yang keempat dia kesini lagi. 5, 6 dan seterusnya. Oke, jadi pada slide kita ini adalah slide pertama, slide kedua. Oke, slide pertama, slide kedua, slide ketiga. Jadi jangan sampai terbalik teman-teman ya. Kita posting slide 2 dulu, kita posting nanti pasti nggak nyambung. Jadi misalkan dari pertama dulu, harusnya dari pertama dulu, 2, 3 sampai 12. 12 ini berarti dia ada 4 ke atas, 23. Kalau postingnya 1 per hari berarti 12 hari ya. Tapi biasanya orang posting tentang puzzle itu sekali 3 gitu. Tapi terserah mana nyamannya bagi teman-teman posting berapa saja. Oke, di sini mungkin kita lihat sedikit kacau ya di sini. Seperti nggak nyambung. Tapi nggak usah khawatir karena ini adalah tampilan di PC. Kalau di HP dia jarak ininya
jarak antara feed dengan satu dengan lainnya itu dia lebih pendek, jadi pasti dia menyambung. Oke, kita lanjut. Untuk bentuk-bentuk yang tidak simetris seperti ini ya, cara saya akan ajarkan bagaimana cara menginput gambarnya ke dalam. Contohnya seperti ini yang brus. Jadi brus ini saya ingin add gambar ke dalamnya, atau kita masukkan gambar ke dalamnya. Jadi kita copy dulu dan kita paste pada konten kita. Contohnya di sini ya. Nah, ini plong, jadi jauh lebih enak. Oke, caranya adalah kita pilih format dan format shape, panah kecil di bawah ini. Setelah itu untuk filenya kita pilih dia pictures or texture field. Jadi kita bisa insert picture source-nya. Bisa kasih gambar. Mungkin yang ini aja deh. Ini kue. Oke. Nah, ini udah simetris. Coba enggak simetris ya. Nah, ini contohnya. Karena gambar aslinya itu adalah memanjang, tapi dia malah gepeng di sini. Jadi sebaiknya teman-teman jangan panjangkan ininya. Namun kita adjust gambarnya. Di sini. Oke. Dengan cara cropping. Jadi pilih ini objek tadi dan pilih format dan pilih crop. Jadi kita bisa atur gambarnya nih di sini. Nah, oke, seperti itu saja ya. Oke, teman-teman semua, sampai di sini dulu tutorial Instagram Puzzle Master dari saya. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada kritik, saran, dan pertanyaan, silakan hubungi saya di 0821 7103 2744. Sampai jumpa dan terima kasih.